Diperlihatkan seorang wanita yang sedang menaiki bajai menuju ke sebuah sekolah. Dia bernama Geta Rani. Dalam perjalanan, supir bajai mengatakan tempat yang Geta tuju bukanlah sekolah, tetapi lebih cocok disebut pasar karena kondisinya yang kotor dan carut-marut. Sesampainya di sekolah, apa yang dikatakan oleh supir bajai tadi benar adanya. Bangunan sekolah yang sudah tidak layak, kondisi yang amburadul, dan para guru yang tidak terlalu memperhatikan siswanya, tapi di sana masih ada satu orang guru yang mengajar dengan tulus. Selanjutnya, Geta masuk ke ruang guru untuk menanyakan informasi pendaftaran, namun di sana Geta tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Geta juga diharuskan menunggu wakil kepala sekolah datang. Setelah lama menunggu, kepala sekolah pun datang dan menanyai soal keperluan Geta di sekolah tersebut. Geta pun mengatakan jika dia ingin bertanya soal pendaftaran. Sang wakil kepala sekolah lalu menuliskan sejumlah nominal yang harus dibayar untuk biaya pendaftaran. Mengetahui biaya itu sangat mahal, padahal sekolah itu adalah sekolah negeri, sontak Geta pun marah, tapi sang wakil kepala sekolah malah mengusir Geta jika dia mau membayar. Selanjutnya, Geta pergi ke depan untuk memukul bel berkali-kali, sehingga para guru dan staf berusaha menghentikan aksi Geta. Kemudian Geta mengeluarkan SK pengangkatan dirinya sebagai kepala sekolah yang membuat guru dan staf kaget. Tak lama kemudian, apel dimulai. Dalam acara tersebut, Geta memperkenalkan diri sebagai kepala sekolah yang baru. Dia juga langsung membuat peraturan baru yang membuat warga sekolah kaget. Seperti penggunaan seragam, jam masuk sekolah, dan kebijakan guru harus selalu ada untuk siswa, serta diberlakukannya hukuman bagi yang melanggar. Kebijakan baru tersebut membuat guru dan wakil kepala sekolah terusik karena mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Sementara itu, Geta menghampiri pemilik warung yang ada di kawasan sekolah untuk memintanya agar tidak menjual rokok pada siswa. Tapi si penjual itu malah meminta Geta untuk mengikat saja para muridnya. Jawaban itu tentu membuat Geta marah dan langsung mengobrak-abrik warung itu hingga si pemilik warung ketakutan. Para siswa juga langsung masuk ke kelas setelah melihat betapa sangarnya Geta. Perjalanan Geta dilanjutkan dengan melakukan sweeping pada siswa. Dalam kesempatan itu, Geta mendapati anak yang sedang merokok, lalu Geta pun menyita rokok tersebut, namun si anak malah berkata, sebab dia sekolah di tempat itu karena tidak banyak peraturan. Tak hanya itu, dia juga menantang Geta karena dia merasa jumawa dengan statusnya sebagai anak pejabat. Keesokan harinya, Geta kembali berangkat ke sekolah dengan menumpang bajai. Dalam perjalanan, sopir bajai itu kembali membicarakan kebobrokan dan praktek korupsi yang terjadi di sekolah tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan penyebab bangsanya terbelakang adalah karena para guru tidak menjaga generasi muda dengan baik. Geta hanya tersenyum mendengar hal itu. Dan di sekolah, Geta kembali membuat gebrakan dengan mengubah pendekatan belajar dengan quantum learning sehingga kegiatan KBM menjadi lebih menyenangkan. Geta juga melakukan supervisi kepada semua guru. Setelah kegiatan itu, diketahui banyak guru yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Menindaklanjuti hal tersebut, Geta memberi waktu selama 30 hari untuk belajar kompetensi teknis dan pedagogik. Kemudian jika hal tersebut tidak mereka lakukan, maka Geta akan menangguhkan guru-guru yang tidak berkompeten. Di tempat lain ada seorang pengusaha di bidang pendidikan bernama Ramalingga, pemilik MSC School, mendengar sekolah negeri yang ada di daerah Tamil mulai berbenah. Dia mulai merasa risau karena khawatir sekolah miliknya akan kalah dengan sekolah negeri yang dipimpin Geta. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki tentang Geta dan sekolah yang dia pimpin. Kemudian keesokan harinya, Geta dihampiri oleh salah seorang pejabat yang merupakan ayah dari anak yang menantang Geta tempo hari. Pejabat itu tampak marah dan memaki Geta karena ketenangannya yang mulai terusik. Namun Geta menjawab makian dari pejabat itu dengan santai serta jawaban yang menohok. Geta juga menantang anak pejabat itu yang tidak punya prestasi selain mengandalkan ayahnya. Perkataan Geta sukses membuat sang anak kesal dan tertantang untuk berprestasi. Selanjutnya, tindakan Geta yang berani menantang pejabat menjadi viral dan menjadi perbincangan warga. Dalam rangka pengubahan sistem, Geta mencoba melibatkan para orang tua murid untuk pengembangan sekolah.
Geta mendengarkan keluhan, kritik, dan saran dari orang tua. Selain itu, Geta juga memotivasi para orang tua untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan sekolah. Selanjutnya, Geta menelpon dinas PU untuk menanyakan proyek sekolah tersebut yang tak kunjung dikerjakan. Geta meminta agar pihak dinas PU segera memperbaiki sekolah itu sebelum Geta pergi ke inspektorat untuk mengusut kasus proyek mangkrak. Dari berbagai terobosan yang Geta lakukan, akhirnya sekolah itu menjadi lebih bagus dan sesuai standar. Namun demikian, hal tersebut membuat Ramalingga semakin tidak nyaman karena khawatir bisnisnya terancam. Oleh karena itu, Ramalingga melancarkan perang urat syaraf dengan memasang spanduk sekolahnya persis di depan sekolah Geta. Selain Ramalingga, pejabat yang dihina oleh Geta pun merasa marah dan ingin balas dendam. Bahkan sang wakil kepala sekolah juga ikut-ikutan ingin menyingkirkan Geta karena posisinya terancam. Tapi hal itu tidak terjadi karena pihak komite CEO menangguhkan sang wakil kepala sekolah karena dituduh melakukan pelecehan seksual kepada beberapa murid dan guru wanita. Dalam acara IHT, Geta menanyakan mengapa banyak siswa bermasalah di sekolah itu, kemudian banyak juga siswa yang keluar, bahkan mereka harus bekerja walau masih di bawah umur. Salah seorang guru mengatakan jika itu adalah ketidakmampuan siswa dalam belajar. Geta pun membuat pertanyaan terbalik dengan menanyakan apa perlu dilakukan uji kompetensi guru dan guru yang tidak lolos harus dibuang. Pertanyaan itu langsung membuat semua guru terdiam, lalu Geta memerintahkan agar memulihkan status siswa yang keluar dan harus diberi perlakuan khusus supaya mereka semua dapat lulus ujian. Menanggapi perang urat syaraf yang dilakukan Ramalingga, Geta kemudian melaporkan spanduk sekolah milik Ramalingga yang dinilai melanggar aturan tata ruang sehingga spanduk itu diturunkan paksa oleh Satpol PP. Tindakan Geta yang cukup berani membuat Ramalingga geram sehingga dia sampai ke rumah Geta. Di rumah, Geta hanya tinggal berdua dengan sang ayah dan ayahnya pun mengatakan pada Ramalingga agar dia fokus mengurus bisnisnya sendiri serta tidak merecoki pekerjaan anaknya. Ramalingga pergi dari rumah Geta dengan perasaan marah. Beberapa hari kemudian, Pak Kepala Dinas datang ke sekolah untuk melakukan inspeksi mendadak karena dia mendapat laporan yang menyudutkan sekolah tersebut. Sesampainya di sana, Geta dan Kepala Dinas berkeliling sekolah untuk memeriksa keadaan sekolah dengan didampingi oleh pelaksana harian. Setelah memeriksa kondisi sekolah, Kepala Dinas mengatakan pada Geta agar berhati-hati karena ada pihak yang ingin melengsarkannya. Karena rencananya gagal, selanjutnya wakil kepala sekolah kembali menemui pejabat tadi untuk membicarakan langkah lain untuk menyingkirkan Geta. Mereka kemudian menyuruh para preman untuk menghajar Geta di sekolah, namun usaha mereka kembali gagal karena ternyata Geta ahli bela diri dan dapat melawan para preman-preman itu. Berita kekalahan para preman itu membuat wakil kepala sekolah dan Pak pejabat kaget karena itu di luar dugaan mereka. Beberapa hari kemudian, masalah kembali muncul. Kini para siswa terlibat tawuran dipicu oleh fanatisme kasta. Namun anehnya, para guru di sana tak melakukan apa-apa. Akhirnya Geta menyemprotkan air ke arah mereka untuk membubarkan keributan tersebut. Selanjutnya, Geta melepas semua gelang yang dikenakan oleh semua siswa lalu membakarnya. Tapi tindakan yang dilakukan Geta memicu kemarahan para penganut fanatisme kasta. Orang-orang tersebut melakukan demo dan menuntut Geta mundur dari jabatannya yang ternyata aksi tersebut adalah hasil provokasi dari para guru dan pejabat yang tidak menyukai Geta. Geta pun menyetujui permintaan demonstran dengan syarat para demonstran menjawab beberapa pertanyaan darinya, antara lain anggaran, mengapa kalian tidak memprotes anggaran pendidikan yang rendah sehingga mutu pendidikan yang rendah. Kemudian Geta juga bertanya pada pejabat yang berteriak membela kastanya, namun hingga kini dia tak berkontribusi apa-apa bagi masyarakat dan kasta. Selanjutnya, sang pejabat yang khawatir popularitasnya turun mengajak masyarakat untuk membubarkan diri dan Geta tak jadi dituntut untuk mundur. Pada suatu hari, ketika para siswa sedang latihan PBB, tiba-tiba tentara yang sedang melatih memberi hormat pada Geta. Hal itu membuat para guru di sekolah tersebut kaget dan penasaran siapa Geta sesungguhnya.
Mereka pun bertanya pada tentara tersebut tentang siapa sesungguhnya Geta. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika Geta dulunya adalah seorang perwira militer berpangkat letnan kolonel. Kabar tersebut juga mengejutkan wakil kepala sekolah dan juga pejabat yang tak suka pada Geta. Selanjutnya, sekolah mendapat edaran untuk mengikuti olimpiade tingkat distrik. Untuk menyikapi hal itu, Geta menunjuk salah seorang guru laki-laki yang berhasil memprovokasi warga menjadi ketua panitia, tapi hal itu ditentang oleh guru yang selama ini menjadi ketua panitia. Lalu Geta pun menanyakan prestasi apa yang sekolah dapatkan selama 6 tahun kepemimpinannya sebagai panitia. Guru itu pun hanya terdiam. Selanjutnya Geta menantang guru laki-laki itu apakah dia mampu atau hanya sekedar boneka. Kemudian sekolah milik Ramalingga pun tak mau kalah, mereka juga berambisi mengikuti olimpiade dan memenangkannya agar brand sekolahnya semakin meningkat. Tak lama kemudian, waktu pertandingan pun tiba, sekolah Geta dapat meraih medali dari berbagai cabang olahraga. Tak hanya itu, siswa dari sekolah Geta juga berhasil memperoleh juara dalam lomba sastra. Prestasi tersebut mengantarkan sekolah Geta menjadi juara umum dalam ajang olimpiade. Di sisi lain, Ramalingga sangat marah karena sekolahnya kalah dalam ajang tersebut. Setelah itu, Ramalingga mencoba mengubah strategi perlawanannya kepada Geta. Kali ini dia mencoba mengajak Geta untuk bekerja sama, namun hal itu ditolak oleh Geta. Kemudian untuk merayakan kemenangan sekolah dalam olimpiade, Geta mengadakan pesta dan penghargaan pada siswa berprestasi. Pada acara itu, banyak orang tersadar dengan jasa Geta selama ini. Seperti guru yang kini bisa bekerja dengan baik, hingga anak pejabat yang tadinya hanya menyombongkan statusnya, kini dia dapat memperoleh prestasi. Sebagai ucapan terima kasih, ibu dari anak itu sampai memberi hormat pada Geta. Namun kebahagiaan Geta tidak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian ayah Geta meninggal dunia. Geta sangat terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Tapi sebagai seorang perwira, Geta mencoba tegar dan kembali melanjutkan aktivitasnya setelah pemakaman sang ayah selesai. Mengetahui Geta yang sedang tertimpa musibah, Susela pun menghampiri Geta untuk mengucapkan bela sungkawa. Dan tangis Geta akhirnya pecah di pelukan Susela ketika dia kembali mengingat ayahnya. Beberapa bulan pun berlalu, kini para siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, tapi Geta mendapat kabar jika beberapa orang siswanya tidak bisa mengikuti ujian karena tersangkut beberapa masalah. Hal itu ternyata perbuatan Ramalingga yang ingin membuat image buruk pada sekolah Geta. Akhirnya Geta menghubungi salah seorang pejabat untuk membantunya mengatasi hal tersebut, hingga akhirnya semua murid Geta pun dapat mengikuti ujian. Selanjutnya, saat Geta di rumah, dia mendapat informasi jika kelulusan akan diumumkan besok. Geta kemudian bergegas menuju ke sekolah untuk mempersiapkan acara kelulusan. Sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan Susela sedang berdiri menatap gedung. Ternyata hari itu adalah hari terakhir dia bertugas sebelum memasuki masa pensiun. Lalu Geta menyempatkan mengobrol dengan Susela, dan ternyata Susela adalah ibu dari Kadir, calon suami Geta yang telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, polisi datang menghampiri mereka dan menangkap Geta dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang, yakni memasukkan kembali siswa yang telah keluar dan membiarkan mereka ikut ujian. Karena hal itu, akhirnya Geta ditahan di kantor polisi. Mendengar berita jika Geta ditahan, para orang tua dan siswa melakukan demo menuntut Geta dibebaskan. Bahkan mereka sampai rela menginap di kantor polisi hingga tuntutan mereka dikabulkan. Kondisi yang demikian membuat wakil kepala dinas turun tangan untuk membujuk warga, namun tidak berhasil. Dan berita penangkapan Geta pun menjadi berita utama di India. Keesokan paginya, pengumuman ujian pun dilaksanakan dan hasilnya sebanyak 79 siswa dinyatakan lulus dari 82 siswa yang ikut ujian. Semua siswa dan orang tua pun bersorak merayakan keberhasilan mereka. Dengan hasil demikian, Departemen Pendidikan mencabut laporan pada Geta dan Geta pun dinyatakan bebas.
Seperti itulah kisah seorang wanita mantan perwira militer India dalam mengubah sistem pendidikan di India menjadi lebih bermutu dan akuntabel.